Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tangan Dora. Oke teman-teman, di episode kali ini saya akan membahas tentang kelistrikan yang ada di rumah ya. Nah, berbicara tentang kelistrikan yang ada di rumah, tentunya sebelum kita membangun rumah, ada kalanya kita planningkan atau kita rencanakan kita akan berlangganan daya seberapa kepada PLN. Jadi harus diperhitungkan ya, jangan sampai nanti salah ambil daya terlalu tinggi ataupun terlalu kecil, sesuai kebutuhan aja teman-teman. Kalau terlalu tinggi juga tarif per kWh-nya kan juga lumayan ya. Kalaupun terlalu kecil, nantinya kebutuhan elektronik di dalam rumah juga kurang. Nanti lama-kelamaan juga akan bikin ngetrip ya MCB meterannya ya, bikin anjret kalau orang Jawa gitu. Oke teman-teman, namun kita tidak akan membahas tentang itu. Kita akan membahas tentang instalasi kabel listrik yang ada di rumah. Nah, kali ini saya sudah membeli dua buah pasang, ini warna biru dan juga warna hitam. Ini adalah kabel listrik yang akan saya gunakan pada instalasi rumah saya. Rencananya saya akan mengambil daya sebesar 1300 watt atau berlangganan kepada PLN. Nah, untuk spesifikasi kabel yang akan saya gunakan adalah ukuran 1,5 mm persegi. Ini luas penampangnya ya, teman-teman. Kalau yang ini adalah jumlah kabelnya. Ini satu atau tunggal ya. Cuma satu aja. 1 kali 1,5 mm persegi sepanjang 50 meter. Jadi ini pabrikasinya dari Eterna seperti itu. Nah, untuk kabel ini dengan spek 1,5 mm persegi dengan luas penampang kabel seperti ini mampu menghandle beban atau arus maksimal sebesar 18 ampere ya teman-teman, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau salah teman-teman. Nah, dengan ampere yang tinggi, dengan kabel yang mampu menghandle ampere sebesar itu, yang padahal saya hanya berlangganan 1300 watt, yang artinya MCB PLN di meteran atau kWh meter itu hanya sebesar 6 ampere saja teman-teman. Bayangkan dengan ampere di MCB hanya 6 ampere, sedangkan kabel ini mampu menghandle arus sebesar maksimal 18 ampere. Mohon dikoreksi kalau salah. Tentunya hampir 3 kali lipatnya ya teman-teman. 3 kali lipatnya. Kenapa saya memilih kabel dengan luas penampang sebesar ini? Sebenarnya untuk ukuran di bawahnya itu juga lumayan juga cukup teman-teman. Karena apa? Instalasi listrik itu hanya sekali dalam sekali pembangunan ya, yang artinya tidak akan dibongkar-bongkar ya. Ya sekali instalasi ya sekali itu untuk seterusnya atau selamanya ya. Jadi nggak dibongkar-bongkar lagi teman-teman. Jadi kita belikan yang bagus sekalian ya. Nah, seperti itu. Ini saya sementara beli dua untuk syarat aja ya. Yang pastinya kurang ini teman-teman untuk instalasi satu rumah. Nah, ini ya, yang hitam ini rencananya untuk line-nya atau yang ada strumnya atau yang pasenya. Yang biru adalah untuk netralnya dari PLN. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa juga dibeli. Ini adalah kabel groundnya belum ya. Kabel groundingnya yang warna kuning atau hijau itu teman-teman bisa beli juga untuk keamanan atau safety ketika ada kebocoran listrik.
Jadi ketika ada kebocoran listrik, ketika kita pasang kabel ground, dia akan diteruskan ke atau dibumikan untuk arus liarnya itu, arus bocornya. Nah, untuk teman-teman yang berlangganan listrik, harap diperhatikan juga ya yang tabel ini seperti ini. Ayo ditampilkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan dan disesuaikan sesuai kebutuhan, mau berlangganan berapa dan juga mau beli kabel listrik dengan luas penampang yang mana, dengan diameter yang mana, begitu ya. Nah, teman-teman jangan sampai salah belinya kekecilan, itu juga sangat bahaya karena bisa menyebabkan overload atau beban yang dibawa kabel ini terlalu besar, nantinya kabelnya bisa panas dan akhirnya terbakar, malah menjadi musibah bagi kita ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus beli, usahakan semakin besar semakin bagus teman-teman. Kalau teman-teman beli yang ukuran 3 mili pun nggak masalah, cuma kan nanti pengaruhnya ke budget teman-teman. Semakin besar diameternya atau luas penampangnya tentunya juga akan mahal, karena ini adalah kabel tembaga murni. Begitu ya teman-teman, sharing kita di episode kali ini. Simak dan perhatikan tabel yang tadi ya saya tampilkan, jangan sampai salah pilih, apalagi sampai kekecilan kabelnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Ikuti terus dan simak, pantau terus channel Tangan Turah. Semoga channel ini semakin maju ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.